Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Pagi hari yang indah ini kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di mana pada minggu pagi hari ini kita tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan tahun 2024, di mana suka dan duka kita lewati bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau memasuki tahun 2025 nanti. Biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan kita, dan kita semua akan diberkati dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kuasa
dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang menjadikan kamu layak menjadi bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau sudi menyatakan diri-Mu penolong dan perlindungan bagi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tetaplah kasih anugerah-Mu itu berada di atas kami ya Tuhan, supaya berita kesukaan itu semakin hidup dan bekerja antara kami dengan anak cucu kami, supaya kemuliaan-Mu saja yang berkuasa atas hidup kami, sehingga boleh terpelihara dari tipu daya kekuasaan maut. Tolong dan lindungilah kami senantiasa, karena nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 289 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan pencipta semesta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, kita membacanya secara responsorial. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayat 2, nanti di ayat 18 kita bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Silakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam segala kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepada katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena ada kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Tuhan diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Seorang pun yang pernah melihat Allah, Tetapi anak Allah Allah yang ada di pengakuan Bapa, dialah dialah yang yang mengatakannya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kim Jemaat 246 ayat 1 dan 2. Kau mencipta
kita. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah mau meninggalkan tahun 2024, tinggal beberapa hari lagi. Kita mungkin banyak melakukan dosa di tahun 2024 terhadap sesama kita, saudara-saudara kandung kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sengaja maupun tidak sengaja. Saat ini kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan tidak berkesudahan Engkau mengakui kasih setiamu kepada kami anak-anakmu yang berdosa. Engkau tidak memalingkan wajahmu dari kami dan meninggalkan kami menjadi mangsa penguasa maut, tetapi Engkau senantiasa menguduskan jiwa kami supaya kami meninggalkan pelanggaran kami dan datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Pada hari ini Bapa, termasuk untuk masalah dan tantangan yang kami hadapi ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan Tuhan yang sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semuanya ya Tuhan yang sudah berlalu dan mempercayakan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami mau serahkan semua kehidupan kami, kegelisahan kami Tuhan, ketakutan kami kepadamu ya Tuhan. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Supaya daya perbuatan kami nanti Tuhan, kami mau memasuki tahun 2025 dan kami percaya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setiamu yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya kami semakin menjadi kuat dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Dan jangan biarkan kami Tuhan jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Sebelum kita datang dalam pengampunan dosa, kita kembali memuji Tuhan. Bukan dengan kekuatan Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Kita yang sudah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Allah sebagai petunjuk hidup baru dalam Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kembali kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat 27, jemaat Tuhan membaca ayat 28, ayat 36 kita bersama-sama. Lukas 6 ayat 27 sampai 36, demikian firman Tuhan dengan judul parikop kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Silakan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan.
maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kenalah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat 37 kita bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang KOR. Mau kok lihat-lihat. Kenyang hari ini.
Puji Tuhan, biarlah puji-pujian kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Sejenak kita mendengarkan warta pada minggu pagi hari ini. Pokok 2 minggu ini kita berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, berdoa kita pelayanan gereja Rawabadu dan pelayanan gereja Sola Gracia untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Untuk jadwal kita minggu ini, kebaktian sekolah minggu sudah terlaksana tadi pagi dengan baik dan dimulai dari pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita sekolah minggu tempat ini juga serta guru-gurunya. Yang kedua, doa semalam. Setiap hari Kamis dilaksanakan doa semalam di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, latihan KOR dilaksanakan setiap minggu setelah ibadah minggu pagi di Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Okumene di Rawabadu. Dan yang keempat, ibadah Natal Tahun Baru. Ibadah Natal Tahun Baru diadakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 di Gereja Presbyterian di tempat ini pukul 17 WIB. Dan kita semua jemaat Tuhan, ini bukan pukul 17 tapi pukul 7 malam. 19. Oh iya, kata Ibu Gembala pukul 5 sore kita mengadakan ibadah malam tahun baru di tempat ini. Diimbau kepada kita semua jemaat
kita datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di akhir tahun 2024 di tempat ini. Dan yang kelima, ibadah. Kembali kita ibadah tahun baru. Besok paginya ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2025 di gereja ini juga pukul 10 WIB. Dan kita ada lagi perjamuan kudus dan kita perjamuan kasih juga. Dan seperti yang kita laksanakan tanggal 25 Desember kemarin, kita bersama-sama di tempat ini makan bersama tanggal 1 Januari 2025 di tempat ini pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Kembali kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lasmia Nainggolan. Kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 57 ayat 1, 2, dan 3. Sabdamu yang abadi, sabdamu yang kudus, sabdamu yang suci, sabda yang sudah menjadi daging, sabda yang sudah menjadi roh. Dan pada saat ini roh itu bersama dengan kami. Sabdamu Tuhan hendak berbicara kepada kami, berbicara dengan kuasamu, pribadi lepas pribadi Engkau mengenal kami, dan Engkau tahu Tuhan caramu untuk menyampaikannya kepada kami pribadi lepas pribadi. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat tenang. Terima kasih Bapa, berfirman Engkau bagi kami melalui mulut bibir hamba-Mu. Jangan biarkan dia memakai pikiran dan hatinya sendiri, tetapi pakailah dia dengan urapan dan hikmat-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya suci dan kudus dan bermanfaat bagi kami semuanya. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 7. Mari kita buka kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7. Kita membaca satu judul, yaitu hikmat yang benar. Perkataan ini satu kesatuan mulai dari ayat 1 sampai 22. Dengan demikian, mari kita baca dari ayat 1 sampai 22 supaya pengertian kita
penuh tentang firman ini. Saya akan membaca dari ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Air suatu hal lebih baik daripada awalnya panjang, syarat lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan yang telah dibengkokkannya? Pada hari jujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang pernah berbuat dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu. Mari bersama-sama. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah berkali mengutuki orang lain. Terpujilah Tuhan. Hikmat yang benar adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Itulah hikmat yang benar. Dan yang utama adalah dimuliakanlah Tuhan kita dalam setiap perbuatan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini minggu terakhir tahun 2024. Nanti Selasa malam kita melaksanakan ibadah perpisahan tahun tanggal 31 dan kita mulai jam 5. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah mampu melewati tahun 2024 dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kita angkat pujian syukur kepada Tuhan. Kemudian besoknya ketika matahari terbit, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pada saat tanggal 1 itu pertama kali kita menginjakkan dan melihat matahari yang diberikan Tuhan di tahun 2025. Kita mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan
Kenapa kita lakukan? Karena inilah yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin kita lelah, letih, atau ada kerinduan untuk kesana kemari. Mari lebih dahulu kita masuk ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat minggu terakhir tahun 2024 ini, kita diberikan pengajaran atau hidup dengan cara Tuhan. Hidup dengan cara Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tetap akan terluput dari kecelakaan. Demikian di ayat 18 dikatakan, adalah lebih baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang takut kepada Allah luput dari kesalahan. Dari kesalahan. Nah, ini seperti ada suatu kalimat yang paradoksal. Dikatakan di sini, orang yang takut akan Tuhan luput dari kesalahan, dari segala kesalahan. Tetapi dikatakan di ayat 7, sesungguhnya di ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh dan tidak ada orang yang baik dan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini tidak ada orang baik, tidak ada orang saleh, dan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Di bumi ini tidak ada. Tetapi di ayat 8 dikatakan, orang yang takut akan Allah akan luput dari segala kesalahan. Inilah keuntungan kita sebagai orang Kristen. Kita nggak sempurna, banyak salah, banyak kekurangan, banyak kelemahan, karena kita terdiri dari darah dan daging. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk tetap meluruskan jalan kita supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Namun dalam pengajaran saat ini dikatakan kita harus berhikmat. Ya, kalau kita dengarkan hikmat ini ada dua. Hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Hikmat dari atas yaitu adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan adalah hikmat yang kalau kita lakukan kita dikatakan orang bodoh. Hikmat dari dunia adalah pengajaran dari dunia ini. Salah satu saya ambil contoh dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 11 ayat 24 dikatakan, orang yang banyak menabung akan menuai banyak juga. Orang yang menabur dikit akan menuai sedikit juga. Bahkan ada orang, lebih bagus kita buka ya. Contoh hikmat dari Allah. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Saya ambil hikmat, salah satu hikmat dari Allah. 1, 2, 3. Ada apa? Amsal 11 ayat 24. Yuk, 1, 2, 3. Ada yang menyebar. Ya, semua dulu dapat. Amsal 11 ayat 24. Ya, biar kita mengerti apa kata pengkhotbah pada saat ini. Ayat 24, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ya. Kalau hikmat dunia apa? Hemat pangkal boros pangkal miskin. Terbalik bukan? Kalau kita banyak memberi pengeluaran, kita pergi melayani, menjumpai orang, habis ongkos, habis ini, itu tentu menghabiskan uang, betul?
Tetapi kalau dalam pelayanan, dalam urusan Tuhan, itu akan membuat kita diberkati berlimpah-limpah. Asal dengan iman. Jangan coba-coba, saya kasihlah uang ke orang pengemis ini supaya saya diberkati. Jangan seperti itu. Tetapi hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas memberi. Ada orang yang perlu dinasehati. Jadi jangan masa bodoh. Ada yang menyebar harta. Ada yang menyebar harta, jual ini untuk orang pelayanan sosial, untuk orang susah, untuk bantu orang sekolah dan lain sebagainya. Tetapi dia bertambah banyak hartanya. Tapi ada yang menghemat. Coba kalau kita bayangkan perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus dengan gaji 1 tahun dari UMR. Gaji 1 tahun UMR berapa? Taruhlah dulu 5 juta ya sebulannya. 5 kali 10 berapa? 50 juta, 60 juta. Minyak 60 juta dibeli seorang perempuan itu dan meminyaki kaki Yesus, lalu diseka dengan rambutnya. Itu perbuatan wajar atau aneh? Kalau misalnya kita dapat duit 50 juta, ada uang kita 50 juta, itu harga minyak Narwastu ya, setelah dihitung, itu harganya sangat besar. Dan dihitung pada uang sekarang ini, gaji UMR 1 tahun. Tapi dituangkan di kaki Yesus, lalu diseka dengan rambutnya. Lalu dia pergi melayani tentang kabar baik, penginjilan, tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan Allah di bumi ini. Secara manusia rugi gak? Rugi ya. Masa kita tuangkan minyak harga 60 juta untuk kaki Yesus, kaki manusia? Taruhlah dulu mereka gak tahu Yesus pada waktu itu. Banyak yang nyinyir gak pada waktu itu? Kalau banyak ya, lagu-lagu itu sama seperti kita. Kalau kita misalnya ya peduli dengan gereja ini. Gereja itu kan kudus dan am, tempat orang-orang umum, tempat umum. Ini bukan pribadi, tapi tempat umum. Am, gereja yang kudus dan am, berarti terdiri dari berbagai latar belakang. Terdiri dari orang-orang yang tidak satu keluarga, satu prinsip dan satu adat, suku dan lain sebagainya. Itu berarti umum. Siapa aja boleh. Cina dari negeri Cina juga bisa ke sini. Makassar juga, semua seluruh dunia ke sini. Dan sudah terbukti waktu ini dipakai Advent, Amerika sering datang ke sini. Bahkan saya sering diwawancara waktu itu. Ada foto-fotonya. Mereka datang wawancara. Lalu dia bertanya, kenapa kamu izinkan Advent ibadah di sini? Loh, Advent itu kan juga gereja Tuhan Yesus. Gembalanya kan Tuhan Yesus juga. Kenapa saya larang? Mungkin Tuhan Yesus lebih mempercayakan Advent untuk menggembalakan mereka. Itu menurut prinsip saya. Makanya saya biarkan aja kemana mereka. Lalu orang Amerikanya bilang, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu. Jadi gereja itu adalah gereja yang kudus dan am, tempat untuk pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hanya gereja yang diwakilkan Allah di bumi ini untuk mengampuni dosanya. Makanya kalau orang bersalah, datang ke tempat ini, datang ke gereja. Kalau orang menikah, datang ke gereja. Kalau baptis, datang ke gereja. Kalau sidi, datang ke gereja. Gak ada lembaga yang lain, hanya gereja yang diresmikan di negara Indonesia. Resmikan, harus tahu negara bahwa di situ ada gereja, karena terdiri dari berbagai ragam manusia. Dan tujuan gereja itu adalah menampakkan Yesus, menampakkan Allah di dunia ini. Jadi kalau di gereja tidak terdapat lagi damai, tidak ada lagi sukacita,
harus dicari dulu, ada setan gak di pojok-pojok itu? Atau kita sendiri setannya? Tapi kalau gereja itu damai, ada solusi dalam hidup ini, sebagaimanapun persoalan hidupnya, tapi dia tetap tenang, dia tetap percaya, Tuhan pasti ada di pihak saya. Karena pergumulan-pergumulan dunia ini adalah sebagai pendidikan bagi saya, supaya saya lebih berhasil, lebih berkualitas. Itu ya. Jadi untuk ini perlukan harta, perlukan menyebar harta, sama dengan orang Majus yang bawa emas berkilo-kilo lalu dikasih ke Maria. Untuk apa itu? Untuk penyebaran dana. Kemenyan minyak itu kan buat dijual, itu banyak mereka bawa supaya ada dana untuk pelayanan. Demikian juga di gereja ini. Ya, puji syukur ada persembahan, oke, itu di jempol Tuhan. Tetapi kita datang seperti perempuan, seperti wanita yang meminyaki kaki Yesus. Kita datang setiap hari bawa keramik satu, taruh di situ. Bawa keramik satu, taruh di situ. Akhirnya selama setahun bawa keramik, semua itu ruang makan jadi kena keramik. Walaupun ketika kita melakukannya itu ditertawain. Ada keramik bawa satu, taruh. Tapi percayalah, Amsal 11 ayat 24 mengatakan, siapa yang berani membuka dompet untuk Tuhan, pasti apa katanya? Bertambah kaya. Mau kaya? Sebar hartamu untuk pelayanan. Saya nggak mau hidup miskin. Dari dulu saya datang ke Jakarta, saya nggak mau hidup miskin. Saya melayani, saya ikut pendeta, saya dilarang, saya dimarahi, macam-macam pergumulan saya alami. Tapi saya terobos karena saya tahu firman Allah tidak pernah berbohong. Setiap ada pelayanan di gereja kami dulu dengan pendeta, saya lebih cepat bawa makanan, saya lebih cepat. Mereka pura-pura gak dengar. Benar, saya lari 100 km per jam. Teman saya 1 meter, belum ada 1 jam pun gak bisa dicapai. Ini kesaksian. Itu adalah hikmat dari Allah. Hikmat yang benar dari Allah adalah hikmat yang berani, gak menakut, pemberani, berdasarkan firman Tuhan. Orang yang berhikmat, yang menerima hikmat dari atas, dia adalah orang pemberani, tidak pernah takut. Mati, tidak takut, karena firman mengatakan, baik hidup atau mati, aku milik Tuhan. Baik hidup atau mati, mereka miliknya. Apa lagi? Orang udah Tuhan yang mengatakan, di atas Tuhan memang masih ada, nggak ada lagi. Jadi nggak ada gunanya kita putus asa. Kalau kita sakit, kita ingat, tidak semua penyakit membawa kita ke kematian. Ada orang nggak sakit tapi mati. Ada orang yang sakit-sakit 20 tahun, 30 tahun tapi nggak mati. Nggak mati-mati. Yang benar takut akan Tuhan. Di ayat 8, akan luput dari kesalahan. Bahkan di dalam pengkhotbah dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1, orang yang berhikmat mendapatkan nama yang harum dari Tuhan. Nama yang harum dari Tuhan. Jika
ketika kita punya nama harum itu berasal dari Tuhan. Itu berasal daripada Tuhan. Maka nama yang harum itu pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Majusi membawa apa? Mur. Mur itu adalah harum, parfum, wangi-wangian yang sangat harum sekali. Berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita giat melayani Tuhan, nama kita enggak jelek. Kalaupun nama kita jelek, itu yang jelekin setan. Dia kelihatan manusia tapi dia setan. Jangan dengar. Karena dikatakan di dalam Alkitab ini, hardikan orang berhikmat lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Ada tadi kan? Nanti baca lagi. Tadi kalau ada pulpen, hardikan orang berhikmat lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Kalau nyanyian enak dari kuping, enak. Hardikan enak gak? Gak enak. Coba kalau kita dihardik, tersinggung gak? Tersinggung. Apalagi yang menghardik kita di bawah ekonomi kita. Kalau di atas ekonomi masih bisa sedikit nahan. Tapi biarlah kita berani dihardik oleh hikmat. Saat ini kita dihardik oleh hikmat. Jangan terlena dengan nyanyian orang-orang bodoh. Maksudnya di sini nyanyian bukan menyanyi, tetapi puji-pujian yang membuat kita tertidur. Enak nggak dipuji? Enak dipuji. Tapi yang puji jangan orang-orang tidak berhikmat. Kalau orang berhikmat, oke, nggak apa-apa, enak sekali. Tapi dalam pengkhotbah dikatakan hardikan berhikmat lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Orang bodoh itu maksudnya apa sih? Tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, bukan. Ada orang tidak pernah sekolah di tempat formal, artinya SD pun tidak tamat, tetapi dia bukan bodoh, punya hikmat. Punya hikmat artinya dia takut Tuhan. Ini lebih baik daripada orang yang pendidikan tinggi sampai tinggi-tinggi banget, tetapi tidak punya hikmat. Jadi jangan dikira Alkitab mengatakan orang bodoh karena tidak punya pendidikan, tidak tamat SD. Banyak orang yang berpendidikan tetapi tidak punya hikmat. Tetapi punya pendidikan tinggi, punya segalanya dari Allah, punya hikmat, jauh lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Orang berpendidikan itu tidak baik. Dari mana dia dapat hikmat sedangkan dia tidak pernah sekolah? Beda dengan orang yang tidak punya sekolah. Jadi jangan nanti kata pendeta itu enggak sekolah juga, tamat SMA aja juga katanya lebih pintar dari berpendidikan tinggi. Tidak. Bukan itu maksudnya. Baik kita pendidikan tinggi, punya wawasan luas, dipakai di negara, tetapi punya hikmat, takut akan Tuhan. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat ini tidak pernah dipelajari di sekolah-sekolah, di perguruan-perguruan tinggi, gak ada. Dia masuk, dia lulus loh di Undip. Jurusan apa? Jurusan hikmat.
Gak ada jurusan hikmat, gak ada. Hikmat itu gak formal dipelajari di pendidikan atau ada di departemen pendidikan, gak ada. Itu didapat dari mana? Dari pendengaran firman. Pendengaran firman Tuhan didapat dari mana? Di YouTube kan? Di YouTube kan? Bisa di YouTube. Tapi saya bilang, YouTube itu gak semua bisa itu kita tangkap. Lebih baik dia punya gereja tertentu dan dia di situ membentuk dirinya menjadi orang yang berhikmat. Saya mulai sampai di Jakarta, gereja saya hanya satu. Itu gereja Onibala. Itu dulu gereja saya. Jadi kalau anak saya sakit, dia langsung datang, langsung berdoa. Saya senang, anak saya sembuh. Saya satu. Ada orang zaman sekarang gerejanya banyak. Natal di sana dia ada, Natal di sana dia ada, Natal di sana dia ada, dan selalu jadi MC. MC dia terus, gereja di sana MC, di sana MC, di sana MC. Jadi nggak tahu kita di mana gerejanya. Bagaimana dia menjadi orang yang dia tetap jadi orang bodoh. Dan namanya tidak pernah harum. Tunggu sampai akhir hayatnya, tidak akan pernah harum namanya. Itu tujuannya, makanya di Indonesia dibuat suatu statistik warga-warga Kristen di Jakarta, di DKI, atau di seluruh provinsi-provinsi. Ada pembimas-pembimas itu melihat bagaimana gereja ini mendidik orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang berhikmat. Karena di atas dari hikmat tidak ada lagi, saudara. Pintar pun, sepintar-pintarnya tidak ada hikmat, gak jadi apa-apa. Bisa jadi pengemis, bisa jadi miskin. Bukan seperti Amsal tadi, banyak menabur ilmu, menabur bantuan, menabur uang, menabur apa yang kita terima dari Tuhan. Maka kita akan bertambah, apa kata Amsal? Bertambah kaya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sana tadi seperti ada yang terbalik. Lebih baik bersedih daripada tertawa, katanya. Nah, ini hanya pengalaman dari pengkhotbah, yaitu Raja Salomo yang menuliskan ini. Dia banyak pengalaman karena dia raja. Lalu apa yang dia lihat dituliskan. Karena di dalam kesedihan orang lebih banyak merenung, lebih banyak diam, dan di situ Tuhan bekerja. Dikatakan orang yang bersedih membuat hati lega. Wajah yang muram membuat hati lega. Masakan kita nggak suka muka kita senyum-senyum, itu apa itu? Munafik kan? Kita udah nggak suka. Jarang-jarang loh seperti orang Sunda, dia udah benci kali dia, tapi dia senyum. Iya, tapi dalam hatinya udah. Tapi kalau orang udah nggak suka, mukanya muram. Karena muka yang muram bersaudara kandung dengan hati yang panas. Ya kan? Kalau hati panas, mukanya ceria enggak? Saudara kandungnya apa? Muka yang muram. Jadi muka yang muram, saudara kandungnya adalah hati yang panas. Hati yang gembira, saudara kandungnya apa? Senyuman. Jadi ini juga di tubuh kita ini ada yang berpasang-pasangan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pengkhotbah 7 ini. Kita dinasihatkan yang terakhir, jangan pernah mengatakan bahwa zaman yang lalu lebih baik daripada zaman kini. Tahun 2024 sudah mulai, berapa hari lagi? 2 hari lagi sudah mau menjadi
zaman yang lalu, sudah mau menjadi kenangan. Tahun 2025 jangan saudara katakan tahun 2024 lebih baik dari tahun 2025. Jangan. Katakan bahwa hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Maka ada puasa. Tahun 2025 lebih baik dari tahun 2020. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa, hikmat yang kami terima dari Tuhan, hikmat yang menguntungkan kami, seperti kami mendapatkan warisan yang menguntungkan kami, dan untung yang kami miliki menjadikan kehidupan kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 2. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat kita dengan penuh iman. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini di gerejamu, Gereja Presbyterian Indonesia, Engkau sangat baik ya Tuhan, melengkapi kami di tempat ini, melayani kami ya Tuhan, mengampuni kami ya Tuhan, mengasihi kami. Maka itu ya Tuhan, ini kami melayani Tuhan, kami mengampuni Tuhan, kami mengasihi dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di Desember ini Engkau telah lahir bagi kami, Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga ketika kami Tuhan percaya kepada Engkau, kami semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani. Ya Tuhan Allah kami serahkan Gereja Presbyterian Indonesia, tepatnya berada di Rawabadung, Jakarta Timur. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Ibu Pendeta Lasmian Nenggolan ya Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat yang berasal daripada Engkau saja. Engkau tuntun hidupnya, segala pergumulan dan permasalahannya, Tuhan yang memberikan kepastian dan jawaban. Begitu juga dengan suaminya Amang Pardede ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan hidupnya, tolonglah beliau ya Tuhan dalam pekerjaannya, bisnisnya ya Tuhan, dan juga dalam kesehatannya ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Seluruh kami Tuhan, para penatua majelis jemaat yang ada ya Bapa, bersyukur di hadapan-Mu. Ampunilah yang kami ya Tuhan dalam 2004 ini. Kami menyongsong 2005, kami menyambutnya dengan bahagia dan sukacita. Segala kekurangan kami perbaiki ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan. Maka itu segala diakonia, marturia Tuhan, koinonia Tuhan, segala aktivitas kegiatan yang kami, pelayanan kami Tuhan di dalam gerejamu ini ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Engkau berkuasa, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, kepintaran kami, kecerdasan kami, tetapi Roh-Mu yang memberi kesanggupan kepada kami. Anak-anak kami, anak yang takut akan Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan, persiapkan masa depan yang indah, yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau anak-anak kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika mereka diberkati Tuhan, bisa memberkati banyak orang. Dan ketika mereka beriman Tuhan, memberi juga dalam kekurangan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga-keluarga Gereja Presbyterian Indonesia yang telah Engkau persatukan oleh kelahiran Kristus damai sejahtera, dan juga di atas kayu salib oleh karena kasih Kristus dan darahnya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga Gereja Presbyterian Indonesia saling melengkapi, saling menolong, saling membangun di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan sekali lagi untuk Ibu Gembala kami dan juga suami beliau Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Jodoh pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, dan masa depan pekerjaan yang Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk persembahan yang ada untuk memperlebar kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan juga pemuda-pemudi remaja Gereja Presbyterian Tuhan ke dalam tangan-Mu. Generasi yang takut akan Tuhan, yang menjauhi pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya, yang hanya berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepadamu untuk latihan kur kami Tuhan. Kami memuji menyembah, biarlah kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui talenta kami bernyanyi dan bermusik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami teringat akan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, terus Tuhan dari jajaran tertinggi, terkecil sekalipun Tuhan, tidak ada yang luput daripada Engkau ya Bapak. Pemerintahan Indonesia, negara ini penuh dengan damai sejahtera, kesejahteraan yang datangnya hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang terdekat di wilayah ini Tuhan, kanan, kiri, depan, muka, belakang, wilayah Rawabadung ini Tuhan, juga Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari ribut, perang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Engkau lihat gereja kami ini ya Tuhan,
Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon belas kasihan yang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan doa syafaat kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah berdoa sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita memuji Tuhan yang penutup pada minggu hari ini dari Hidup Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera, milikilah hikmat dari Tuhan, sebab hikmat dari Tuhan adalah takut akan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bersalaman, kemudian kita ramah-tamah tentang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini sambil makan dan minum. Makanan dan minuman mari kita doakan. Kami bersyukur Tuhan atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dalam hidup ini biarlah kami terus menampakkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan membawa dampak yang positif dan membawa nama harum Allah dimanapun kami berada. Makanan berasal daripada Tuhan, dan makanan ini ada pada kami melalui anak-anak-Mu yang melayani ringan untuk menghadirkannya di tempat ini supaya kami makan bersama. Biarlah Tuhan semuanya yang makan minum Engkau berkati, dan terlebih yang menyediakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersalaman.